Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat visioner sekalian. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak siaran, kali ini podcast Visioner HMI Cabang Bima telah menghadirkan salah satu narasumber yang kemarin baru menerbitkan novelnya yang berjudul Ketika Waktu Menjawab Takdir. Di sini sudah ada saudari Nilam Sari. Untuk mempersingkatnya, langsung kita sapa sahabat visioner sekalian ya. Selamat datang Nilam. Baik Bang, terima kasih banyak Bang Fajrin karena sudah mengundang saya ke studionya ya. Terima kasih banyak Bang. Ini penghargaan banget buat saya. Oke, untuk kabar sendiri baik ya? Alhamdulillah. Baik. Langsung ke poinnya deh, Nilam, karena saya dari sisi juga penasaran dengan novel ini yang bicara tentang ketika waktu menjawab takdir kan? Iya. Jadi untuk pertama saya ingin gali kondisi di mana Nilam memulai dan terinspirasi untuk menulis novel ini. Apakah penting menjadi seorang novelis di era-era sekarang? Di tengah kondisi perempuan yang selalu membanggakan kosmetiknya, selalu membanggakan gadgetnya, selalu membanggakan kecantikannya, dan lain sebagainya. Apakah kondisi ini tidak membuat Nilam sendiri ingin mengikuti, kok malah Nilam mengambil segmen untuk menjadi seorang penulis dan menjadi seorang novelis, kira-kira bisa disebut begitu ya? Iya Bang ya. Jadi bagi saya jadi seorang penulis itu, apalagi di zaman sekarang itu sangat penting sekali. Karena itu akan menopang peradaban yang akan datang. Dan di lain sisi tadi yang sudah disinggung ya, bahwa kalau kita mengikuti arus perkembangan zaman, mulai dari fashion itu lebih dominan kan oleh perempuan, saya rasa itu hancur banget kalau modelnya seperti itu Bang. Oke. Karena kalau kita perempuan ngikutin arus zaman tanpa mampu dikontrol oleh akal pikiran kita yang sehat, itu sama halnya kita kayak jadi kayak kambing dan sebagainya. Oke, artinya Nilam sendiri menolak menjadi korban kapitalisme global. Iya. Jadi kira-kira begitu Nilam ya? Saya memilih untuk menjadi perempuan merdeka atas hal demikian. Oke. Ya. Tapi sewajarnya itu harus dibekali dengan pengetahuan dong. Iya. Oke. Lanjut deh ke novelnya Nilam. Oke Bang. Jadi novel ini sendiri bercerita tentang, tadi sedikit saya baca ya di sampul belakangnya. Iya. Bercerita tentang seorang perempuan yang sangat ingin mengenyam pendidikan, tapi selalu bertentangan dengan kemauan dan keinginan orang tua dan lingkungan. Jadi kira-kira begitu. Di sini ditunggalkan tokohnya, tadi apa namanya? Coba saya baca dulu. Ila Aprilia Dwi Siliawati. Oke, nama yang begitu panjang yang tidak disingkat-singkat oleh Iya Bang. Apa filosofi dasar ya sehingga Nilam sendiri menulis tentang dua segmen dasar ini, perempuan dan pendidikan? Ya. Meskipun itu novel fiksi Bang ya. Ya. Tapi saya juga terinspirasi dari keadaan perempuan yang sekarang. Oke. Jadi saya tuangkan ke novel. Nah, si Ila Aprilia tadi saya gambarkan sebagai tokoh. Dia juga bagian dari korban keegoisan orang tua. Oke. Artinya orang tua itu tidak memberikan ruang keterbukaan terhadap si Ila ini, dan akhirnya pendidikan Ila yang jadi jaminannya Bang. Yang hancur karena tadi pemikiran-pemikiran orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting bagi seorang perempuan. Iya.
Dan Oke. itu juga bukan hanya di ruang lingkup keluarga, tapi masyarakat juga masih banyak yang menganggap hal demikian. Jadi sewajarnya yang ingin digambarkan oleh Nilam sendiri dalam tokoh Ila ini adalah bentuk seorang perempuan yang ingin melawan kekangan stigma Iya. dari pemikiran awam orang tua. Jadi Betul itu yang sekali, ingin saya gambarkan. Kemudian perjalanan yang mengarungi perjuangan Ila sendiri yang Nilam ceritakan dalam novel ini apa? Oke, untuk perjalanan tokoh Ila ini sangat panjang dan mungkin sebagian orang juga nggak sanggup mungkin ya untuk menerima hal demikian. Jadi dia punya keinginan besar dari kecil. Si Ila ini ingin jadi seorang bidan, Bang ya. Oke. Jadi dengan banyak sekali pengorbanan dia agar dia itu bisa mendapatkan beasiswa. Karena mengingat kondisi ekonomi keluarga juga kan tidak mendukung. Nah, setelah dia lolos beasiswa, tapi tidak disepakati dan didukung oleh kedua orang tuanya. Sehingga membuat Ila itu merasa patah, merasa bahwa orang tuanya ini tidak pernah menghargai betapa banyaknya keringat yang dia keluarkan demi mendapatkan beasiswa, hanya demi ingin mengenyam pendidikan itu sendiri. Sewajarnya yang harus dipahami kan tanggung jawab pendidikan itu sewajarnya sebagai anak jelas akan menuntut pada orang tua ya. Ya. Tapi malah ketika si Ila ini berjuang kok bertolak belakang dengan keinginan dan cara pikir orang tuanya yang tidak menginginkan hal itu. Ya. Alasannya apa kira-kira yang diceritakan di sini, Nilam? Oke, jadi gini Bang ya, sebenarnya orang tuanya Ila ini termasuk orang tua yang sadar juga, tapi dia tidak memberikan ruang keterbukaan diri mereka sebagai orang tua kepada seorang anak layaknya, apalagi si Ila ini anak perempuan ya. Dia mendukung si Ila ini untuk mengenyam pendidikan, tetapi tidak mendukung apa yang menjadi pilihan Ila. Ila menjadi apa itu tidak dia dukung. Ila dipaksa untuk mengambil jurusan yang lain, sedangkan yang mampu melihat potensi diri sendiri itu kan ya tentu kita sendiri ya. Orang tua hanya bisa melihat dan sewajarnya harus mendukung hal demikian. Tapi yang didapatkan oleh Ila bukan itu. Yang Ila dapat hanya keinginan orang tua, bahkan yang sama sekali tidak ada potensi yang ada dalam diri dia. Dia bukan menjadi diri dia sendiri, tapi diri orang tuanya dia. Di sini Ila seakan berjalan dengan ketidakinginannya terhadap impian-impian yang dia miliki. Sewajarnya yang saya kutip dari penggalan puisinya Khalil Gibran ya, Iya Bang. bahwa orang tua itu hanya rumah bagi raga seorang anak, betul, bukan betul sekali. bagi jiwanya. Iya. Bahwa jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang hidup, gitu, yang tidak boleh dikekang. Iya, betul sekali itu Bang. Oke. Kondisi itu yang jarang sekali dilihat dan diperhatikan oleh orang tua kita sendiri. Oke. Kebanyakan ya, orang tua sekarang itu lebih bisa menjadi sahabat untuk orang lain dibanding sahabat untuk anaknya sendiri. Jadi itu kira-kira yang dituangkan dalam novel Ila ini. Oke. Selanjutnya, nih Nilam, saya penasaran dengan kisah yang mengarungi perjuangan dari si Ila ini. Bahwa di sini yang saya baca pendidikan dan cinta. Ya. Jadi proses perjuangan Ila memperjuangkan pendidikannya juga dibarengi dan dibalut dengan kisah cinta yang disinggung cukup juga tidak membahagiakan, kira-kira begitu.
Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, saya sedikit ceritakan Bang ya. Hmm. Jadi tadi sudah kita tahu kondisinya Ila di ruang lingkup keluarganya. Hanya dia karena tidak melihat kecocokan ya, dia menjalani terpaksa apa yang dikatakan orang tuanya juga. Ending akhirnya Ila juga ini gagal. Karena itu bukan niatan dari dalam diri dia sendiri. Setelah itu dia memilih jalan lain. Artinya dia mencari rumah lain selain dari orang tua Dan keluarga. Akhirnya dia menemukan cintanya itu Bang. Dia menemukan cintanya. Jadi laki-laki itu memang digambarkan di novel itu adalah sosok laki-laki yang benar-benar membuat Ila nyaman, karena apa yang menjadi keinginan Ila itu selalu didukung oleh laki-laki tersebut. Nah, yang namanya cinta juga Bang ya, itu baik dari ruang lingkup keluarga dia tidak mendapatkan cinta yang seutuhnya karena tadi, kemudian di rumah lain juga dia tidak mendapatkan cinta yang seutuhnya dari laki-laki yang dia anggap sudah menjadi rumah terbaik untuk dia pulang selain dari orang tua dan keluarganya. Nah, yang membuat sedikit miris ya di novel itu yang diceritakan bahwa Ila ini karena tadi kan keinginan dia sudah pupus. Dia mengikuti keinginan orang tua tapi juga pupus. Akhirnya dia memilih untuk mengambil jurusan yang sebenarnya tidak ada dalam benaknya dia sendiri juga. Dia memaksakan kehendak untuk nyaman. Akhirnya dia nyaman karena tadi melihat laki-laki yang dia cintai. Nah, setelah itu dia mengikuti sebuah organisasi. Itu diceritakan dalam novel itu. Jadi disitulah mulai terlihat diskriminasi terhadap perempuan. Dia menggambarkan di situ bahwa Ila ini karena dia seorang perempuan yang progres, yang cerdas, akhirnya banyak laki-laki yang terpikat kan oleh dia, oleh keilmuan dia. Akhirnya ada beberapa bisa dikatakan orang-orang yang usil di situ. Jadi mereka menodai ini Bang, perjuangan Ila yang benar-benar memberikan pengabdian yang luar biasa untuk organisasi yang salah satu dia geluguti itu. Tapi dihianati dengan hal-hal yang membuat dia itu tidak berkembang. Oke. Berdasarkan fakta sosial yang mengarungi perjalanan perempuan, apakah diwakili oleh cerita novel ini? Saya rasa itu. Artinya tadi disinggung juga bahwa perempuan di sini ada semacam teralienasi oleh lingkungan dan keadaan dan lain sebagainya, kira-kira begitu ya. Oke. Ya. Secara umum perempuan seperti apa sih berdasarkan fakta? Bagi saya di tengah kondisi perempuan yang sekarang itu sudah diwakili di novel itu Bang. Oke. Iya. Mulai dari dia ya, dia yang berhasil mampu keluar dari ruang-ruang domestik, tetapi gaya diskriminasi yang baru muncul itu tidak lagi memaksakan mereka untuk dipaksakan di ruang-ruang demikian. Ruang mereka diberikan, tapi pikiran-pikiran mereka ini akan dikekang sehingga mereka mati untuk tampil di pabrik. Gitu Bang. Jadi secara panjangnya sedikit disinggung tentang bagaimana proses perempuan teralienasi, perempuan dikekang oleh kondisi sosial. Jadi bisa sedikit disinggung oleh Nila. Oke. Ini singgungnya berdasarkan realitas sekarang atau yang saya ceritakan di sini Bang, di novelnya. Oke, silakan. Boleh berdasarkan sejarah, boleh berdasarkan cerita novel di sini, boleh juga berdasarkan fakta yang juga dilalui oleh Nila sendiri. Oke. Sebenarnya dari novel itu saya tulis apa yang saya
lihat sih bang, tapi nggak tahu itu benar-benar real atau apa kan. Cuman itu hasil dari pengamatan saya saja, sehingga saya membukukan dalam suatu novel itu. Untuk kondisi yang sekarang yang saya ceritakan di novel itu, perempuan itu sangat susah sekali ketika berbicara tentang karir kalau berhadapan lagi dengan urusan cinta. Itu sangat susah bang. Karena ketika perempuan ini sudah berkarir, jangankan orang lain di luar kaumnya perempuan ya, sesama kaumnya aja, ketika sudah berkarir ini sentimennya tinggi sekali, luar biasa. Oh ternyata di antara perempuan juga masih ada sentimen. Masih banyak itu bang. Jadi jangan sekali perempuan kalau ngelihat temannya sukses atau apa itu dijadikan inspirasi agar mereka bisa berbenah, bisa lebih baik. Tapi malahan kebanyakan bang ya, itu malah menjadi bahan cibiran baru. Iya, itu susahnya kita. Salah satu musuhnya adalah perempuan itu sendiri. Iya. Di lain sisi nih Nilam, yang ingin saya tanya tentang sejauh mana karakter ini dibangun oleh Nilam, karakter tokoh Nila ini. Iya. Jadi saya tulis itu karakter Ila adalah perempuan yang benar-benar gigih. Gigih ya. Dia gigih. Kemudian karena tadi kondisi-kondisi yang membuat dia terkekang, akhirnya karakter baru itu muncul. Salah satunya tadi keras kepala dan dia mau jadi seorang pembangkang. Ya, pembangkang dalam artian dia sudah tidak mau menerima segala sesuatu itu dengan normal gitu. Dia selalu mengkritisi keadaan-keadaan demikian. Karena kondisi realnya di novel itu yang saya ceritakan, dia sudah beberapa kali percaya terhadap keadaan, tapi sering dikhianati. Tidak pernah ada yang tulus untuk setiap perjalanannya, baik itu persoalan keluarga, persoalan pendidikan, karir dan cinta, itu tidak ada yang setulus dan sesempurna apa yang Ila pikirkan. Oke deh, saya rasa untuk saya pribadi ya, itu sudah cukup dan mungkin saya bisa sedikit tangkap dan nanti mungkin saya bisa lanjutkan membaca. Ini juga dijual Nilam ya? Iya, dijual ya. Oke. Ternyata juga ini bulan April ya? April bang. April. Ya, apa yang spesial di bulan April kira-kira? Banyak sekali kalau ditanya apa yang spesial di bulan April kan. Kira-kira di kamunya. Yang pertama itu momen Lebaran Ramadan. Kemudian Hari Kartini. Setelah Hari Kartini kita memperingati Hari Buku Sedunia. Dan saya pribadi saya itu cukup luar biasa sekali ketika novel saya terbit di bulan itu yang penuh dengan beberapa peristiwa penting. Termasuk peristiwa negara juga banyak. Iya, 11 April juga itu, keren kan bang? Jadi saya merasa bahwa ini jadi motivasi terbaik lagi buat diri saya. Mungkin saya akan lebih semangat lagi gitu. Apakah sebelumnya memang ditentukan atau memang ini atas dasar ketidaksengajaan dari mungkin penerbitnya sibuk, terlambat atau gimana? Sebenarnya itu diterbitkan sebelum saya wisuda. Seharusnya 2021. Karena memang itu juga janji saya terhadap diri saya. Setelah selesai S1, saya wajib mempunyai karya, minimal saya harus mampu menulis novel. Dan alhamdulillah setelah panjang sekali perjalanannya, banyak sekali hambatan, akhirnya novel itu terbit juga di bulan April. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sedikit deh pesan moralnya untuk sahabat vision sekalian terkait dengan apa yang dituangkan oleh Nilam dalam novel ini sendiri terkait pendidikan dan cinta.
Oke, yang pertama sih Bang, sebelum saya sentuh itu, saya pesan aja satu nih, yang pertama, paling utama banget untuk perempuan ya, Oke. khususnya di Bima, nggak usah deh terlalu dengerin ngapain sih jadi penulis, gajinya nggak seberapa, terus penghargaan juga minim, nggak usah dengerin itu Bang. Jadi Ini kan kepuasan ya, iya. kepuasan pribadi ya. Bagi saya menulis itu adalah sesuatu hal yang paling merdeka untuk kita. Kita mau mengkritik apa saja, kondisi apa saja bisa lewat dengan tulisan, dan itu tidak pernah dikekang mati oleh orang lain. Ya sampai kita mati pun hasil pikiran kita tetap orang bisa menikmati, dan itu suatu penghargaan yang luar biasa untuk penulis sendiri. Kemudian yang kedua, perempuan ya, di tengah kondisi yang sekarang, saya lebih harapnya sih nggak usah terlalu ikuti arus perkembangan zaman. Boleh sih kita ikuti hal-hal demikian, tapi harus diimbangi juga Bang ya. Nggak usah terlalu kayak kambing aja ngekor kemana-kemana gitu. Dan yang paling penting itu kondisi kita yang perempuan ya. Mohon maaf. Jangankan Islam belum masuk Bang ya, Islam saja sudah masuk, sudah lama ini masuknya, tapi kondisi kita perempuan tetap seperti ini. Masa iya kita harus berhenti menyuarakan hal-hal perempuan meskipun itu dalam hal-hal yang banyak dianggap orang itu hal sepele, seperti menjadi novelis. Oke. Mungkin itu saja siaran kita kali ini. Oke Bang, siap. Terima kasih nih sudah datang di podcast Visioner Kami Cabang Bima. Iya Bang ya. Mungkin di lain waktu nanti kita masih tetap bisa siaran, dan seharusnya tadi disinggung ya bahwa April banyak sekali hari-hari baik. Iya. Peringatan hari-hari besar juga tidak lalu ada peristiwa-peristiwa besar. Mungkin saya yang terlambat ya mengundang Nilam sendiri untuk hadir di podcast ini, yang seharusnya kemarin di Hari Buku Internasional tuh ya. Begitu pula sebelumnya itu Hari Kartini ya. Tapi juga kurang dan lebih ini sudah cukup juga membanggakan. Yang penting pesan-pesannya tersampaikan begitu kira-kira. Iya Bang ya. Oke, sekali lagi terima kasih Nilam. Sama-sama. Oke, sahabat visioner sekalian, alhamdulillah untuk siaran kali ini dari sekian lama kita tidak siaran, akan langsung saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.